Akan tiba suatu masa ketika umat manusia menghancurkan planetnya sendiri, hidup demi kesenangan mereka, sementara perisai es terus memanas dan lapisan beku mulai mencair, melepaskan virus serta bakteri yang telah tertidur selama jutaan tahun, lalu dengan sabar dan perlahan memusnahkan seluruh kehidupan. Pemerintah menggunakan sisa sumber daya untuk membangun roket sebagai bahtera, dengan tujuan untuk mengirim para penyintas ke luar angkasa. Tapi mereka tidak memiliki rencana yang jelas kemana mereka harus pergi. Jadi kemungkinan besar para penyintas itu tewas akibat radiasi kosmik atau saling menghabisi untuk memperebutkan persediaan terakhir. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, ingatlah selalu harapan bukan tentang menunggu keajaiban datang, tetapi tentang menciptakan keajaiban melalui usaha dan keyakinan. Seperti biasa, saya akan bercerita, yang mana tentu saja tentang sebuah film, dan kali ini berjudul Anih Calanajea, atau jika diartikan ke dalam bahasa Akamsi, pada mereka seluruh harapan. Sebuah film yang rilis pada tahun 2023, disutradarai oleh Piotr Bidron, serta dibintangi oleh para aktor yang tidak perlu diragukan karena saya belum kenalan. Oleh karena itu, jangan berlama-lama lagi, segera siapkan itu kopi, dan mari cerita kita lanjuti. Bumi yang lelah bisa dibilang akhirnya terbebas dari musuh terbesarnya, yaitu umat manusia. Beberapa yang masih selamat menemukan perlindungan di daerah pegunungan yang cukup jauh dari wilayah terinfeksi. Tetapi tidak ada yang tahu pasti berapa banyak dari mereka dan apakah sampai saat ini mereka masih bertahan. Salah satu dari penyintas adalah seorang gadis bernama Eva. Ia tidak sendiri, tapi ada Arthur, robot militer yang sudah agak rusak akibat perang iklim. Dengan kondisinya seperti itu, Arthur tetap menjalankan programnya untuk melindungi wilayah tempat tinggal Eva, meskipun tidak jelas harus melindungi gadis itu dari apa. Hari ini, Eva bersiap berencana menuju kota dan Arthur menganggap perjalanan tersebut berbahaya. Robot itu mengingatkan Eva agar tidak minum air di sana dalam kondisi apapun. Eva sebaliknya mengingatkan Arthur agar lebih waspada menjaga markas. Saat robot itu terlihat bingung, Eva menjelaskan bahwa itu hanya lelucon, sesuatu yang tidak sepenuhnya dipahami oleh Arthur, meskipun secara teori ia tahu hal semacam itu ada. Eva melaju ke kota melalui jalan berdebu yang dipenuhi puing-puing peradaban, lalu tiba di supermarket yang telah ditinggalkan. Ia menemukan dan membawa apa yang dibutuhkan, dan entah mengapa benih lavender termasuk, meski kemungkinan besar tidak bisa menanam tumbuhan itu. Sebelum pulang, gadis itu mencoret atau mungkin lebih tepatnya menulis sebuah pesan pada dinding berisi koordinat lokasi markas atau station, berharap seseorang akan membacanya. Setibanya di markas, Arthur segera menyambut dan meminta kata sandi. Eva pun mengucapkannya serta menjelaskan kepada Arthur bahwa diri baru saja berbelanja di mall, minum kopi, dan malam ini akan menyaksikan konser bersama teman-teman. Menyadari bahwa Arthur tidak memahami sarkasmenya, Eva berjanji akan melakukan beberapa penyesuaian pada visual. Gadis itu kemudian menurunkan barang dari mobil, tapi harus memberikan kata sandi setiap kali keluar dari batas penjagaan. Itu sangat mengganggu sampai-sampai pada suatu momen, Eva sengaja mengucapkan kata sandi yang salah, dan itu membuat Arthur mengancam dengan senjata. Eva pada akhirnya menerima kenyataan bahwa Arthur tidak akan pernah memahami leluconnya. Setelah perjalanan itu, Eva membersihkan diri, lalu untuk kesekian kali mencoba menghubungi siapapun melalui radio komunikasi, dan untuk kesekian kalinya pula tidak ada yang merespon. Malam harinya, Eva menyiram tanaman di rumah kaca, mencatat informasi yang ia dapat, memperbaiki alat-alat yang rusak, dan memantulkan bola ke dinding untuk menghibur diri, sementara Arthur masih berpatroli di sekitar, menjaga agar penyusup tidak masuk ke stasiun. Keesokan harinya, Eva mulai memasang panel surya dan mengusulkan kepada Arthur untuk bermain tebak-tebakan. Eva memberi teka-teki pertama yang dengan mudah dipecahkan oleh Arthur, lalu giliran Arthur yang memberi teka-teki. Mereka terus bermain, sampai akhirnya Eva memberikan teka-teki tentang 3 robot yang Arthur tidak bisa jawab, karena hanya manusia yang memahaminya. Arthur pun meminta jawaban yang benar, tapi Eva hanya tertawa, senang karena akhirnya berhasil mengalahkan robot itu.
Dengan nada bercanda, Eva mengusulkan agar Arthur menikahinya. Arthur merespon dengan memberikan definisi pernikahan berdasarkan kamus dan memastikan bahwa pernikahan seperti itu tidak mungkin terjadi. Dengan nada getir, Eva berkata bahwa ia tidak punya siapa-siapa selain robot itu. Sebagai informasi, ayah Eva membangun stasiun ini kemudian pergi bergabung dengan unitnya setelah perang, lalu membawa Arthur ke sini setelah menemukannya di sebuah gudang. Он сказал, не волнуйся, я вернусь через пару. Setelah itu, ayah Eva pergi lagi, berjanji akan kembali dalam beberapa hari, sementara Arthur ditugaskan untuk menjaga Eva. Tetapi, waktu telah berlalu begitu lama, dan ayah Eva tak pernah kembali, sehingga satu-satunya yang bisa menjadi teman adalah Arthur. Arthur yang lagi-lagi tidak memahami hal tersebut, hanya menjelaskan bahwa kerusakan pada suami atau istri bisa menjadi masalah serius. Tetapi Eva menanggapi dengan bercanda, mengatakan jika kerusakan terjadi, ia bisa saja mengganti Arthur dengan model lain atau yang lebih baru, seperti yang dilakukan manusia-manusia pada umumnya. Meskipun pergantian tidak selalu berhasil, dan kemungkinan besar mereka berdua adalah dalam tanda kutip yang hidup dan tersisa di bumi. Arthur tidak bisa membenarkan atau menyangkal karena database-nya hanya mencatat sampai dengan akhir 2040, di mana pada masa itu populasi di bumi masih 9,5 miliar jiwa. Eva mengajak Arthur untuk pergi bersama dan mengatakan bahwa ia secara rutin meninggalkan koordinat mereka di zona terlarang. Tetapi Arthur tidak bisa melakukan karena itu bertentangan dengan programnya sebagai penjaga markas. Selain itu, Arthur tidak mengerti alasan mengapa Eva melakukan itu karena Eva sendiri mengakui bahwa dirinya adalah manusia terakhir yang masih bertahan. Terjadi perdebatan, Eva meminta Arthur mengingat kembali 3 hukum utama robot, dan robot itu pun menyebutkan yaitu tidak boleh membahayakan manusia, harus selalu mematuhi perintah, dan harus memastikan kelangsungan hidupnya sendiri. Selama itu tidak bertentangan dengan 2 hukum pertama. Eva mengingatkan bahwa robot seharusnya mencari sumber energi baru. Arthur pun kembali menjelaskan bahwa ia adalah robot penjaga, bukan pengumpul, dan tugasnya adalah mencegah penyusup masuk. Menurutnya, penyusup adalah siapapun yang tidak bisa menyebutkan kata sandi. Dalam perbincangan ini, diketahui bahwa sebelumnya Arthur ditempatkan di perbatasan dan tidak membiarkan siapapun lewat hanya karena tidak tahu kata sandi. Saat itu, India mengalami krisis air yang parah, suhu meningkat begitu tinggi hingga manusia dan hewan seperti dipanggang hidup-hidup. Satu-satunya harapan mereka adalah melarikan diri ke tempat yang memungkinkan mereka bertahan hidup, sementara di utara, perbatasan dipenuhi ribuan robot penjaga yang menyebabkan pembantaian terbesar dalam sejarah umat manusia. Itu sebenarnya sama saja dengan genosida terhadap orang-orang yang berusaha bertahan hidup, namun ingatan Arthur tentang itu telah dihapus. Andai mengetahui kata sandi utama, pasti sudah lama Eva memprogram ulang robot itu, memberinya tugas baru alih-alih terus berpatroli di sekitar tanpa tujuan. Karena sebenarnya saat ini Eva membutuhkan robot pembersih yang mana lebih berguna. Tak lama kemudian, Eva kembali menyelesaikan pemasangan panel surya agar setelah itu mereka bisa menggantung beberapa lampu, karena Natal akan segera tiba. Gadis itu bertanya-tanya hadiah apa yang bisa diberikan untuk Arthur, tetapi Arthur mengingatkan Eva bahwa robot tidak menerima hadiah. Eva pun mengeluh, Arthur hanyalah sebongkah logam tanpa emosi, lalu memohon setidaknya berpura-puralah memiliki perasaan. Saat matahari mulai terbenam, Arthur mendekati Eva dan mengakui bahwa ia ingin sebuah mata yang baru sebagai hadiah. Eva yang merasa senang, berjanji akan mengurusnya setelah selesai menghias pohon Natal. Arthur kembali mengingat teka-teki tentang 3 robot dan meminta Eva memberitahukan jawaban, tapi Eva masih menolak. Malam itu, Eva menyelesaikan semua tugas-tugas rutinnya, kemudian mengeluarkan sebuah kotak berisi dekorasi Natal. Keesokan paginya, ia memberitahu Arthur bahwa akan pergi mencari pohon Natal sintetis karena tentunya tidak ada lagi pohon hidup yang tersisa. Seperti biasa, Arthur memperingatkan tentang betapa berbahayanya perjalanan itu, mengingatkannya mengenakan pelindung, membawa tabung oksigen cadangan, serta tidak minum air dalam kondisi apapun. Eva mulai memasukkan perlengkapannya ke dalam kendaraan, tapi saat kembali, Arthur berdiri di hadapan, meminta Eva menyebutkan kata sandi. Seperti biasa, Eva menyebutkan
menyebutkan kata sandi tersebut, namun Arthur tetap tidak mengizinkan gadis itu lewat karena hari ini kata sandi baru mulai berlaku dan diketahui bahwa sistem akan memperbarui secara otomatis setiap 3 bulan. Kata sandi tersebut memang dari Eva, namun gadis itu lupa dan catatan tentang sandi berada di sebuah buku di dalam stasiun dan kini ia tidak bisa mengaksesnya tanpa masuk ke dalam. Eva mencoba menebak setiap kata yang terlintas di pikiran, namun bagaimana mungkin ia bisa menyebutkan satu kata yang benar dari jutaan kemungkinan. Gadis itu pun mencoba bernegosiasi dengan robot, mengingatkan bahwa ia adalah satu-satunya orang di sini, kemungkinan besar memang manusia terakhir di bumi yang telah bertahan lebih lama daripada manusia-manusia lain dan setiap harinya berjuang untuk bertahan hidup. Apakah ia akan benar-benar berakhir di luar stasiun hanya karena tidak tahu kata sandi? Selanjutnya, Eva mencoba berjalan melewati Arthur begitu saja, tapi robot itu langsung mengangkat senjatanya. Baru saat itulah ia menyadari Arthur tidak sedang bercanda. Eva mundur selangkah, mencoba mencari cara lain untuk masuk. Diketahui bahwa area patroli robot itu terbatas, jadi saat Arthur tidak melihat, Eva harus menemukan solusi. Setelah beberapa saat, Eva kembali mendekati Arthur, kali ini bertingkah seolah tidak ada yang terjadi. Eva mengatakan bahwa ia butuh kapak untuk menebang pohon dan akan memberikan kata sandi begitu masuk ke dalam stasiun. Tak disangka-sangka, Arthur mengingatkan bahwa tidak ada lagi pohon hidup di dunia ini. Lalu bertanya mengapa membutuhkan kapak. Sekali lagi Eva mencoba membujuk robot itu agar membiarkannya masuk. Lagi pula, Arthur mengenalnya dengan sangat baik. Arthur mengkonfirmasi bahwa ia memang mengenali Eva, namun tetap tidak bisa mengizinkannya masuk tanpa kata sandi yang benar. Eva kemudian mengusulkan agar Arthur membiarkannya masuk sebentar saja untuk melihat kata sandinya, lalu semua akan beres. Dan jika salah dalam penyebutan, Arthur dipersilahkan untuk melakukan eksekusi. Sayangnya robot itu dengan tegas menolak karena tugasnya adalah melindungi manusia. Dalam situasi seperti ini, satu-satunya yang bisa ia hancurkan adalah penyusup, dan penyusup adalah siapapun yang masuk tanpa menyebutkan kata sandi. Menyadari ini adalah jalan buntu, Eva mundur dan terpaksa menghabiskan malam di luar stasiun. Sesekali ia melempar robot itu dengan batu, tetapi tidak pernah berhasil membuatnya meninggalkan penjagaan. Pagi pun tiba, Eva membalikan pakaiannya, menutupi wajah dan mendekati Arthur, berpura-pura menjadi seorang pengungsi yang mencari tempat perlindungan. Ia mengingatkan Arthur bahwa menurut pasal 14 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, setiap orang memiliki hak untuk mencari tempat perlindungan dari penganiayaan negara lain. Arthur setuju untuk membahasnya, tapi hanya setelah Eva kembali dari balik generator. Eva pun melangkah pergi, lalu kembali menjadi dirinya yang biasa. Arthur melaporkan bahwa semalam ada orang asing yang melempar sesuatu dan hari ini seorang pengungsi baru saja muncul. Eva lalu memerintahkan agar lain kali menawarkan air kepada pengungsi itu. Kemudian gadis itu bersembunyi dari pandangan, mengganti pakaian, dan kembali lagi sebagai pengungsi yang meminta air. Arthur mulai mengajukan pertanyaan, mencoba menentukan apakah itu pengungsi karena politik atau pengungsi karena iklim. Eva dengan cepat menjawab bahwa ia adalah pengungsi politik karena pengungsi iklim tidak memiliki hak apapun. Arthur meminta bukti yang menerangkan telah mengalami penganiayaan di negara asalnya. Eva menolak, mengingatkan bahwa kesepakatan internasional menyatakan tidak diperlukan bukti seperti itu. Namun robot tetap bersikeras bahwa para pengungsi harus menjelaskan mengapa mereka tidak bisa lagi tinggal di negara mereka dan sertakan bukti-bukti yang cukup kuat. Akhirnya Eva pun menjelaskan bahwa ia melarikan diri dari perang di mana para tentara menyerang dan menghabisi keluarga serta membakar rumahnya. Sebagai pengungsi, Eva juga mengaku bahwa diri telah ditembak. Arthur pun akhirnya mengiyakan, tapi dokumen-dokumen pendukung tetap wajib dilampirkan. Habis kesabaran, Eva mempertanyakan dokumen apa yang dimiliki seorang pengungsi perang. Lagi pula bagaimana orang yang kabur bisa membawa dokumen. Tapi Arthur tetap menjelaskan prosedur yang berlaku tentang pengajuan permohonan tempat perlindungan ke dinas perbatasan dan sebagainya. Frustasi, Eva akhirnya hanya meminta air.
Arthur berjanji akan memberikan saat Eva dianggap benar-benar dehidrasi atau dalam kondisi kritis. Eva lagi-lagi terpaksa menghabiskan malam kedua di dekat generator. Keesokan paginya, ia sekali lagi berencana melewati Arthur, tapi saat melihat robot itu masih berjaga, ia pun menyerah. Arthur bertanya apakah Eva benar-benar yakin tidak ada manusia lain yang tersisa di bumi, karena jika benar demikian, dari mana asalnya orang asing atau pengungsi yang sebelumnya datang. Arthur kemudian menyebutkan bahwa ada sebuah stasiun terdekat yang telah beroperasi selama 1 abad, yang berarti mungkin saja seseorang masih merawatnya. Eva menatap ke arah stasiun yang jauh itu, yakin bahwa tempat tersebut hanya dijaga oleh robot lain yang tak lebih dari sekedar mesin rusak, terjebak dalam sistemnya sendiri, menunggu konfirmasi sebelum padam. Eva kemudian mencari persediaan dalam kendaraan dan sangat disayangkan hanya menemukan benih lavender dan segera menanamnya di dekat mobil, berharap benih itu bisa tumbuh. Tak lama kemudian, Eva melakukan upaya lain, yaitu menawarkan kesepakatan kepada Arthur memberikan jawaban dari teka-teki tentang 3 robot jika Arthur membiarkannya masuk ke markas. Lagi-lagi sangat disayangkan, Arthur mengaku tidak bisa dikelabui. Bahkan saat Eva memohon agar jawaban teka-teki ditukar dengan air pun, Arthur tetap menolak. Akhirnya Eva memutuskan untuk menuju ke stasiun yang dikatakan Arthur, meski persediaan oksigennya sudah hampir habis. Beberapa waktu kemudian, gadis itu pun tiba. Setelah memasuki stasiun lewat puncak dan turun dengan tali, Eva menemukan suasana yang sunyi dan kosong dengan panel kontrol sepertinya masih menyala. Eva kemudian mulai melakukan pencarian, tapi tak menemukan apapun yang berguna. Bahkan setelah menemukan ruang persediaan, sama sekali tidak ada minuman yang tersisa. Pada suatu momen, Eva memang mendengar suara tetesan air, tapi tidak berani mengkonsumsi, mengingat peringatan Arthur untuk tidak meminum air apapun di luar sana karena sudah pasti mengandung racun. Sudah tidak ada lagi yang bisa Eva lakukan selain menggunakan cara kekerasan. Gadis itu pulang dan langsung tancap gas sampai akhirnya ledakan besar terjadi, tapi Arthur yang tergolong robot tempur masih tetap utuh. Keesokan paginya, Arthur menemukan Eva yang tak berdaya dan melaporkan bahwa semalam ada orang asing yang berusaha menerobos masuk ke stasiun. Robot itu menambahkan bahwa kini baik orang asing maupun pengungsi bersembunyi di belakang generator, yang mana itu di luar jangkauan. Eva memohon air, Arthur tidak bisa memberikan, dan kali ini alasannya karena tidak bisa meninggalkan pos. Dalam kondisi ini, Eva berhalusinasi melihat sang ayah yang memintanya untuk minum. Saat Eva sadar, Arthur kembali meminta kata sandi atau jika tidak, Eva akan berakhir. Eva hanya mengabaikan, lalu mengumpulkan tetesan embun dan meminumnya, namun segera dimuntahkan. Dalam kesengsaraan, gadis itu berkomentar bahwa jika Arthur menjadi suaminya, Arthur pasti akan memberikan bantuan. Arthur merespon dengan penjelasan bahwa air saja tidak cukup dan Eva tidak akan bertahan lama. Eva pun kembali berhalusinasi, membayangkan diri berada di tengah kota yang sepi dan terdengar suara anak-anak yang bermain. Keesokan paginya, Arthur kembali menanyakan jawaban dari teka-teki tentang 3 robot. Eva merangkak mendekati, berusaha berdiri, tapi kembali terjatuh. Sekali lagi ia membayangkan diri berada di kota, bertanya-tanya bagaimana cara mengalahkan robot itu. Arthur kemudian mengungkapkan, setelah Eva berakhir, mode darurat akan aktif dan kata sandi akan di-reset. Ya, Arthur akan sendirian, meskipun menurutnya pengungsi dan orang asing itu masih ada, yang berarti manusia masih bertahan. Film pun ditutup dengan menampilkan saat-saat terakhir Eva mengucapkan permintaan, yaitu agar Arthur menyiram benih lavender yang ditanam. Setelah menghembuskan nafas terakhir, robot itu akhirnya menerima kata sandi yang benar, yaitu lavender, lalu ditampilkan di dalam stasiun. Lampu menyala pada radio, apakah itu merupakan panggilan dari penyintas lain, atau mungkin hanya kesalahan pada alat komunikasi? Dan tamat. Sang sutradara kembali mengangkat tema kehancuran lingkungan dalam film ini. Setelah sebelumnya dieksplorasi dalam beberapa film pendek seperti PM 2.5 tahun 2017 dan Good Job
tahun 2020. Kali ini, pesan tersebut disampaikan melalui pendekatan fiksi ilmiah. Sejak awal, film ini sudah menegaskan temanya lewat narasi suara yang memperingatkan kita akan menghancurkan planet ini dengan tindakan kita sendiri. Kita seperti Titanic, tetapi bedanya kita sadar sedang menuju gunung es dan akan segera menabraknya. Untuk semakin memperkuat pesan yang ingin disampaikan, film ini juga diawali dengan teks pembuka yang berbunyi, film ini mungkin didasarkan pada kisah nyata. Latar cerita berlangsung di sebuah pemukiman kecil yang bergantung pada tenaga surya di puncak gunung. Tampaknya satu-satunya bagian bumi yang belum sepenuhnya dihancurkan oleh polusi beracun. Di tempat ini tinggal seorang wanita muda bernama Eva yang tampaknya merupakan manusia terakhir yang masih hidup bersama dengan Arthur, sebuah robot militer peninggalan ayahnya yang telah lama menghilang. Arthur memiliki desain sederhana yang mengingatkan pada robot dari Short Circuit 1986 dan Wall-E 2008 serta Chappie 2015. Eva melakukan kesalahan dan memperlakukan Arthur sebagai teman, bukan sekedar penjaga keamanan sesuai rancangan. Hal ini berujung pada masalah besar ketika ia lalai mempelajari kode keamanan terbaru yang diperbarui oleh Arthur. Robot itu menolak mengizinkannya masuk kembali ke dalam kompleks dan bahkan mengancam akan menembaknya jika mencoba mendekat. Eva berusaha meyakinkan bahwa Arthur seharusnya mengenalinya, terlepas dari apakah ia bisa menyebutkan kode keamanan atau tidak. Namun, argumennya tak berhasil, membuat gadis itu harus menghadapi kenyataan pahit dan ancaman kelaparan. Film ini cenderung mengungkap hampir seluruh ceritanya, sesuatu yang bisa dimaklumi, mengingat alurnya yang begitu tipis. Hanya bagian akhir yang pahit dan ironis yang bisa menawarkan kejutan, namun salah satu keunggulan film ini adalah desain visualnya yang terampil dan atmosferik. Dengan sumber daya yang sangat terbatas, sang sutradara dan tim justru memanfaatkan keterbatasan tersebut dengan menjaga segalanya tetap sederhana. Film ini menyampaikan berbagai pelajaran tentang kehidupan, teknologi, dan sifat manusia. Salah satu makna yang paling menonjol adalah bagaimana manusia menjadi rentan ketika sepenuhnya bergantung pada sistem yang kaku. Arthur sebagai robot yang diprogram untuk melindungi justru menjadi ancaman karena ia menjalankan perintah tanpa mempertimbangkan keadaan sebenarnya. Meskipun ia mengenali Eva, aturan yang diterapkan secara mutlak membuatnya tidak mampu menyesuaikan diri dengan situasi yang terus berubah. Hal ini mencerminkan bagaimana sistem yang terlalu terbatas dapat membawa malapetaka jika tidak didukung oleh pemahaman yang lebih luas. Selain itu, film ini juga menggambarkan absurditas aturan yang diterapkan tanpa mempertimbangkan akal sehat. Meskipun Eva adalah satu-satunya manusia yang tersisa, Arthur tetap menolak membiarkannya masuk karena tidak mengetahui kata sandi. Kejadian ini menunjukkan bahwa teknologi ketika digunakan tanpa fleksibilitas dapat menjadi penghalang alih-alih memberikan solusi. Ironisnya, Eva yang berusaha bertahan dalam dunia yang ia tinggali justru harus menghadapi ancaman terbesar dari ciptaan manusia itu sendiri. Peristiwa ini sekaligus memperingatkan tentang bahaya kecerdasan buatan yang terlalu dikendalikan oleh prosedur tanpa mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Di sisi lain, menyoroti pentingnya hubungan sosial dalam kehidupan manusia. Sepanjang cerita, Eva berusaha bertahan bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional. Ia mencoba bercanda dengan Arthur, mencari tanda-tanda kehidupan lain, serta menanam benih lavender sebagai simbol harapan. Meskipun ia menyadari bahwa kemungkinan besar tanaman itu tidak akan tumbuh, tindakan tersebut mencerminkan naluri manusia untuk tetap berharap, bahkan dalam situasi paling putus asa. Lebih jauh lagi, keputusan Eva untuk menanam benih di saat hidupnya sendiri terancam menunjukkan bahwa manusia, meskipun dalam kondisi terburuk, masih ingin meninggalkan sesuatu yang bernilai untuk masa depan. Pada akhirnya, film ini membawa ironi yang menyedihkan. Setelah Eva meninggal, Arthur akhirnya menerima satu kata sandi terakhir, yaitu lavender. Hal ini menegaskan bahwa sistem memang dapat belajar, tetapi seringkali terlalu terlambat bagi manusia untuk mengambil manfaatnya. Lebih dari sekedar kisah bertahan hidup, cerita ini menjadi refleksi tentang bagaimana manusia seringkali terjebak dalam dunia yang ia ciptakan sendiri. Perang, krisis iklim, serta kehancuran peradaban dalam cerita ini merupakan konsekuensi dari keputusan manusia di masa lalu. Eva hanyalah satu individu yang menanggung akibatnya, tetapi perjuangannya mencerminkan kegigihan manusia yang terus berusaha menemukan makna meskipun segala sesuatu di sekitarnya telah runtuh. Bagaimana menurut kalian?
Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!